Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian rutin Rabu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba bersama mempelajari, mengkaji sampai nanti insyaallah mengamalkan tentang adab keseharian kita dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW menekankan pentingnya adab dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana sabda beliau, Rasulullah menyampaikan bahwa jika seseorang mendidik anaknya, menjadikan anaknya beradab, maka itu lebih baik baginya daripada bersedekah setiap harinya setengah sok. Hadis riwayat At-Tirmizi. Said Al-Qatani menukil perkataan Ibnu Abi Alba menjelaskan adab dalam bentuk syair sebagai berikut. Sebaik-baiknya yang diwariskan oleh orang tua di antara mereka adab yang baik dan nama yang terpuji. Hal itu lebih baik daripada tumpukan dinar dan berlembar-lembar kertas kelak pada hari-hari yang berat dan meletihkan. Sesungguhnya pendidikan adab itu, wahai anakku, boleh jadi ia dianggap sepele saat ini, tapi kelak ia adalah sesuatu yang sangat besar lagi dibutuhkan nantinya. Jawab rahimahullah. Berikut adab pergaulan sehari-hari terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat menjelaskan yang pertama terkait dengan surat Luqman ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua, hanya kepadaku kamu kembali. Dan apabila keduanya memaksa mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuannya, maka jangan kamu mengikutinya. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadakulah kembalimu, maka aku kabarkan apa yang kamu kerjakan. Demikian juga di ayat surat Al-Isra ayat 23-24.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Dan Rabbu menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah satu atau keduanya berusia lanjut, maka jangan mengatakan dan membentaknya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Al-Isra 23-24. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwa orang tua bagi kita Allah menyebutnya ibadah taat kepada Allah, kemudian kepada orang tua. Karena orang tua ini terutama ibu ya. Pernah Rasulullah ditanya tentang ada sahabat ingin belajar Islam, ya Rasulullah ajari aku Islam. Hormati ibumu. Lalu yang kedua, hormati ibumu. Yang ketiga, hormati ibumu. Yang keempat baru mengatakan bapakmu. Kita mengenal dalam keseharian ibu ini adalah madrasah pertama yang kita kenal, sekolah pertama yang kita kenal. Maka tidak ada kata bahasa bapak di bahasa ibu, ya. Jadi sampai ibu ini disebutkan oleh Rasulullah di telapak kaki ibu ada surga. Jadi ibu ini luar biasa, juga bapak ya, tidak kalah pentingnya. Keduanya yang telah memberikan perhatian begitu besar kepada kita sebagai anak. Sudah barang tentu kita wajib untuk menghormati, menyayangi, mencintai, tidak hanya selama hidup tetapi juga sampai dia sudah dipanggil oleh Allah, sekalipun kita tetap mendoakannya. Jadi pertama, bagaimana adab kepada kedua orang tua? Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tadi ayat mengatakan sekalipun orang tuanya beda keyakinan, tetap dia harus berkata lemah lembut, kasih sayang, kemudian juga harus memenuhi segala kebutuhannya jika dia mampu. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan sampai melakukan sesuatu yang bersifat kasar dengan tangan dan sebagainya. Saja nggak boleh tadi. Ucapan saja nggak boleh. Itu sudah dosa itu kepada kedua orang tua. Tidak sadar kita sebagai anak sering ketika disuruh orang tua refleks mengatakan kan begitu ya, itu sebagai tanda kita menolak atau membantah. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Ucapan saja kepada kedua orang tua sangat dilarang, luar biasa, sangat dilarang. Ya, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar betul orang tua kita mengandung kita dari usia 1 bulan, ada kalanya ada yang lebih dari 9 bulan. Luar biasa ya. Ini ada kisah yang menarik ya. Ada kisah yang menarik. Ada orang yang memalsukan bayinya kan. Memalsukan bayinya. Nabi Daud kenapa milih Nabi Sulaiman? Ya. Sebagai
tentu penerus kerajaannya. Karena Sulaiman ini cerdas sekali. Ketika ada masalah di zaman Nabi Daud, kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah, ada orang yang memasukkan bayi, lalu ke pengadilan. Kemudian di pengadilan tidak ada jalan keluar. Bahkan ada di antara dua orang tadi yang mengatakan, sudah saja, kalau tidak percaya dibunuh saja bayinya. Begitu kan? Dibunuh saja atau dibagi dua, begitu ya. Tapi ada seorang ibu yang merasakan itu memang darah dagingnya. Tidak apa-apa bu, daripada bayi ini dibunuh atau dibagi dua, silakan diasuh sama ibu. Itu artinya apa? Naluri ibuannya tadi, karena memang anak kandungnya muncul. Tapi ini, orang ini, ya, karena bukan anaknya dan bukan ibunya dari anak tadi, dia melakukan sesuatu tindakan yang kasar sampai mengatakan dibagi dua saja atau dibunuh. Kalau hakim tidak bisa mengambil keputusan. Nabi Daud dalam hal ini meminta pendapat kepada anaknya, Nabi Sulaiman. Bagaimana Sulaiman pendapatmu? Ini anak siapa sesungguhnya? Apakah anak ibu yang tadi mempertahankan sampai dia katakan sudah dibunuh saja kalau nggak percaya, atau dibagi dua? Atau anak dari ibu yang mengatakan, ya sudah bu, daripada anak ini dibunuh, silakan ibu yang memiliki, diasuh saja. Kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya yang memiliki anak dan asli ibunya adalah ibu yang mengatakan yang kedua tadi. Karena dia naluri keibuannya timbul luar biasa, kasih sayangnya beda dengan ibu yang tadi. Ya, jadi ibu ini tiada duanya, ya, tidak ada duanya. Ya makanya kita sebagai anak sudah barang tentu kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak ini tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakitinya. Jangankan di zaman sekarang ini ada cerita-cerita, ada orang tuanya yang dibawa ke hutan, kemudian diikat di pohon, lalu dia disakiti sampai meninggal gara-gara meminta motor, meminta keinginan dari anak itu tidak diikuti karena tidak mampu. Itu durhaka sekali anak itu, luar biasa. Bahkan nauzubillah min dzalik, ya, di zaman akhir ini bahkan ada anak yang menjinahi ibunya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai orang-orang yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, ya, menikmati pendidikan yang lebih, ya, hal ini tentu harus memberi contoh kepada keluarga dan masyarakat untuk menjadi anak yang soleh. Anak soleh ini anak yang didambakan tidak hanya oleh keluarga tapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi wa waladin sholihin yad'ulah. Anak Adam jika meninggal terputus semuanya. Mobil bagusnya tidak dibawa, suami cakepnya tidak dibawa, istri cantiknya tidak dibawa, gelar titelnya tidak dibawa. Ketika seseorang meninggal, yang mengiringi tiga hal, kata Rasulullah. Yang kedua kembali, yang satu menetap. Yang pertama, yang mengiringinya tentu kembali. Sanak saudara, teman, handai tolan, jabatannya kelihatan.
dengan iringan mobil dan sebagainya. Bahkan di militer pakai salto, tembakan, ya. Kembali tidak menemani, ya, tidak menemani. Kemudian juga yang kedua, keluarga dekatnya tidak menemani juga, istrinya yang mengatakan bahwa I love you mas, aku cinta selamanya mas. Aku cinta neng sama kamu selamanya neng. Itu hanya gombal, ya. Jangankan sudah masuk liang lahat, baru jadi mayat saja sudah ketakut. Tidak jarang istri takut kepada suaminya yang sudah meninggal. Sebaliknya begitu, karena boleh jadi istri yang seperti ini, mohon maaf ya, hanya cinta dunia. Cinta dunia. Padahal saat-saat itu harus menemani dan banyak mendoakan, ya, banyak mendoakan. Namun cintanya hanya sebatas fisik saja. Ketika keduanya sudah kembali, satu yang menemani amal soleh dan amal toleh. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang menemani amal soleh, ya. Ya. Di mana banyak keterangan manusia ketika masuk liang lahat ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau yang biasa orang menyebut Allah, bibirnya selalu basah dengan kalimat-kalimat tauhid, lancar menjawab. Man imamuka, siapa imam kamu? Yang biasa tilawah, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah lancar. Karena ketika man imamuka, bukan Pak Hamzah imamnya, tapi Al-Quranul Karim. Sampai kata Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang suka membaca, mempelajari, mendakwahkan, mengamalkan Al-Qur'an. Wa rahimahullah. Kemudian juga pertanyaan, man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Yang terbiasa dia sering tidak baik dengan saudara, keluarga, teman dan sebagainya, tidak bisa menjawab. Ya. Saudaraku adalah semua ikhwani, akhwati, ya, orang-orang mukmin dan mukminah. Dan seterusnya. Di mana di alam kubur itu ada nikmat kubur dan sisa kubur. Kalau nikmat kubur, aduhai nikmatnya, ya. Kuburan yang hanya 1 kali 2 meter itu, 1,5 meter kali 2 meter itu, nanti luasnya langit dan bumi, dan berbantal, bukan lagi tanah, tetapi begitu terbelalak dari kuburnya, dia seakan-akan ada di singgasana bintang 7, bukan bintang 5 lagi. Saya dulu nggak punya ini, bisa dialuri ya. Kok tinggal di bintang 7 nih. Ya, luar biasa itu ya. Kemudian ornamen dari rumahnya, hiasan lampu-lampunya menghiasinya. Kata Rasulullah, siapa orang yang selalu berjalan ke masjid apabila keadaan remang-remang, dia tetap berjalan sekalipun tidak terang lampunya, itu kelak di kuburnya terang benderang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat subuhnya ya. Ini hadis sore. Siapa yang berjalan ke masjid, menuju masjid, ya, jangankan terang, gelap sekalipun diterobos dia dalam rangka mendapat ridha Allah, maka nanti kuburannya akan terang benderang. Allahu Akbar. Yang Allah, kembali kepada kedua orang tua kita. Ya, kita harus patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Selalu setiap saat kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Doakan kedua orang tua kita. Ada kisah yang menarik, adik-adik, ya. Ada di antar kuburan pasang, maka disunahkan muslim itu di kuburan
ya kuburan orang Islam, jangan dikubur di tempat yang macam-macam. Ya, mengapa? Karena ternyata ibarat sebuah masyarakat, komunitas saling sambut menyaut, saling doa mendoakan. Ya, jadi ketika salah seorang di antara keluarganya datang ziarah ke kuburan, kan kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Kebahagiaan itu semua. Kebahagiaan semuanya. Ya. Jadi harus dikubur di tempat kuburan yang kuburan muslim. Karena setiap yang ziarah datang disunahkan silakan ziarah ya, yang tidak boleh meminta kepada kuburan. Tapi kalau mendoakan malah disunahkan. Karena jika orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal, tidak lagi butuh nasi kuning seperti sarapan pagi sekarang ya, insya Allah. Ntar lagi. Sudah siap panitia? Insya Allah sudah siap ya. Butuhnya doa. Doa muslim terhadap muslim yang lain itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa dari anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak mustajabah. Luar biasa. Ya. Ada di antara jamaah ahli kubur itu diiriin sama jamaah yang lain. Kamu hebat sekali, Mbak, Bu, Pak. Apa hebatnya? Kamu jadi raja. Ada mahkota di kepala kamu. Apa kehebatan kamu? Kok sama-sama dulu dengan saya? Ya. Alhamdulillah anak saya di dunia masih ada, selalu mendoakan saya, selalu baca Quran. Allahu Akbar. Bahkan hafal Al-Quran. Ini jaminan Rasulullah. Siapa di antara keluarga yang di antaranya ada yang hafal Al-Quran, ya, maka diberikan, orang tua diberikan mahkota dari anaknya. Bahkan tidak hanya orang tuanya, bahkan konon sampai di antara keluarga itu mendapatkan syafaat dari keluarga yang hafal Al-Quran tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita semangat ya, semangat. Harus memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Ya, minimal ya kalau nggak 30 juz ya, ya juz 30. Jangan juz al-bukat ya. Alhamdulillah, ada kisah yang menarik. Pernah Umar Ibn Khattab kajian subuh di Al-Huriyah 2 hari yang lalu. Ketika dia mau umroh atau haji, Rasulullah, hadis yang tadi mengatakan luar biasa mulianya, Rasulullah saja menitip doa kepada orang yang umroh dan haji. Ya, karena Rasulullah itu tidak kurang segalanya, tapi masih dengan apa? Dengan tawadhunya dia katakan sama Umar, ya Umar, engkau mau umroh ya, sertakan doa kami. Luar biasa ya. Jadi doa orang yang umroh dan haji itu mustajabah. Mudah-mudahan kita bisa umroh dan haji ya. Nah, paling tidak sholat suruh nilainya umroh dan haji. Ya Allah. Kemudian di pembahasan yang lalu ada hadis mengatakan ketika Umar umroh atau haji itu ya, Rasulullah berpesan, nanti cari seorang manusia bernama Uwais Al-Qarni. Cirinya begini-begini. Umar mencarinya dan ketemu ciri-ciri orang tadi. Disapanya, Assalamualaikum, engkau siapa engkau? Apakah kau benar namanya Uwais Al-Qarni? Benar. Siapa kamu? Umar. Mendengar nama Umar itu kan nama yang sangat besar sekali. Uwais Al-Qarni orang kecil biasa di masyarakat, tidak ada yang tahu. Tapi langit memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang manusia yang mulia yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar pun disuruh oleh Rasulullah, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar.
Apa yang membuat Uwais Al-Qarni doa dikabulkan? Ternyata begitu cinta kepada kedua orang tuanya. Ya, dia tidak makan sebelum ayah dan ibunya makan. Tidak tidak mandi sebelum memandikan ayah ibunya. Saya kebayang bapak atau ibunya ini lumpuh atau apa ya. Kemana-mana digendongnya, Allahu Akbar. Kemana-mana digendongnya. Kita boro-boro ya menggendong orang tua. Ya, dia tidak tidur sebelum ibu atau bapaknya tidur dulu. Ya, luar biasa. Ditemaninya dan sebagainya, diajak ngobrol yang baik dan sebagainya. Luar biasa. Sekalipun demikian adik-adik, tidak mungkin cinta orang tua sama dan bisa berbalas dengan cintanya Al-Qarni tadi. Kalau cinta anak sepanjang galah, istilahnya kan, cinta orang tua kepada anak sepanjang masa. Ada yang berbahagia. Demikian juga kisah ada 3 orang sedang tadabbur alam. Mungkin kalau di Bibil lawalata kayaknya itu ya. 3 orang berkelana dengan segala pembekalannya, tiba-tiba hujan deras dan lebat luar biasa. Lalu dia singgah di gua yang dianggap cukup baik untuk singgah di sana, menetap. Ternyata gua itu longsor, batu besar di hadapannya. 3 orang ini hari pertama, kedua, ketiga mungkin masih nyaman ya, karena pembekalannya sudah masih ada. Tapi setelahnya menangis ketiganya. Karena apa? Segala kebutuhannya sudah habis, pembekalan sudah habis, dan dia juga rindu dengan keluarganya. Tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menghalanginya. Lalu bertiga sepakat, cobalah kamu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Boleh jadi di antara kita ini ada kebaikan-kebaikan yang apa? Yang terbaik di antara yang terbaik, yang manusia tidak tahu. Boleh jadi kita pun lupa. Sekarang ingat-ingat, begitu ya? Apa ya? Lalu bertiga mengatakan, baik, saya duluan. Saya dulu punya orang tua. Persis ceritanya seperti Uwais Al-Qarni. Ya. Dengan begitu, ya Allah, jika saya berbuat baik itu karena Engkau ya Allah, mohon ya Allah, batu ini mohon tergeser dan bisa keluar. Ternyata Allahu Akbar, Allah kabulkan. Bergeser namun belum bisa keluar. Lalu yang kedua, ya Allah, dulu saya orang paling kaya. Dengan kekayaan itu saya bisa melakukan apapun, termasuk saya beli perempuan. Ya. Kemudian ada orang miskin yang minta bantuan kepada si tuan tadi yang kaya raya tadi. Si tuan tadi yang kaya mengatakan, boleh aku bantu kamu, tapi dengan syarat memenuhi hajat saya. Ketika pada saat ingin melakukan hajatnya, si perempuan tadi mengatakan, wahai Tuan, apakah Tuan tidak ingat Allah? Tidak takut pada Allah? Lalu aku lari sekencangnya. Dan kemudian aku katakan kepada si perempuan itu, silakan ambil uangnya. Jika engkau tahu bahwa apa yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, ridho karena Engkau, takut karena Engkau ya Allah, mohon dibukakan batu besar ini ya Allah. Bergeserlah batu itu. Allah Akbar. Tapi belum bisa keluar. Ya. Yang ketiga, tentang orang kaya yang punya khodim ya. Kemudian khodim itu berpuluh-puluh tahun bekerja, namun dia tidak mau minta bayaran. Tiba-tiba pulang saja. Sekian puluh tahun datang nagih gajinya. Apa kata si tuan? Itu kebun dari uang kamu.
Itu gajah, kambing, itik dari uang kamu. Dan sebagai sawah diambilnya semua. Tidak ada satupun yang ditinggalkan untuk saya. Saya rela karena memang uang dia. Ya Allah, jika perbuatan saya itu ikhlas, mohon ya Allah digeserkan. Allahu Akbar ya. Bergeserlah. Jadi berdoalah. Saya ingatkan untuk diri saya juga untuk teman-teman, untuk hadirin yang mendengarkan, dengan amal soleh kita, insya Allah akan Allah kabulkan. Berdoalah dengan amal soleh kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Termasuk doa anak kepada kedua orang tua kita. Rahmatullah, waktu kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Sudah barang itu ayatnya tadi memberikan pesan, andaikan ada orang tua yang mengajak pada sesuatu yang Allah tidak sukai, jangan kamu lakukan. Tentu soal akidah ini. Tapi di luar itu semua, tetap kita harus melakukan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga harus kita berkata, bergaul santun kepada kedua orang tua kita. Ya, insya Allah apabila orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Allahu Akbar. Barangkali waktu udah habis ya. Nah, masih ada. Kalau masih ada, kemudian juga tidak kalah pentingnya, jika orang tua kita wafat, teruskan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Dan jika dia punya teman-teman baik, tetap kita menyambungkan silaturahim, rekam jejak orang tua tadi yang baik tadi, teruskan baik dengan temannya ya, dan kebaikannya teruskan ya. Itu tanda anak yang berbakti dan beradab kepada kedua orang tua ya. Jangan sampai jadi musuh anak kepada orang tua. Allah pesankan, janganlah anak dan istri menjadi musuh kamu kelak. Apakah ada kisah Nabi Nuh ya, sampai Nabi Nuh itu nangis kepada Allah, ya Allah tolong anak saya dan istri saya. Orang lain pada naik perahuku, tapi dia tidak, malah jauh. Dengan sombong yang mengatakan ya, itu anaknya dan istrinya itu, saya tidak butuh dengan perahu ini. Akhirnya dia hantam ombak ya. Gelombangnya tsunami pertama barangkali di alam raya ini adalah tsunami Nabi Nuh ya. Bukan kiamat, tsunami ya. Luar biasa ya. Makin lari makin jauh, dikiranya gunung bisa menyelamatkan, dikiranya pohon-pohon menyelamatkan, ternyata tidak ya. Apa ucapan Nabi Nuh? Ya Allah, tolong selamatkan anak istriku. Apa kata Allah? Tidak. Laisa min ahlik, dia bukan saudaramu. Allahu Akbar. Sini ada pesan. Orang tua, termasuk kita dalam keluarga, kita berdoa pada Allah tidak hanya sekedar pertalian darah. Ya, bukan keluarga dasar hanya biologis semata, tetapi lebih dari itu adalah ideologis. Pertalian karena ideologis. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin adalah bersaudara. Persaudaraan kita bukan karena faktor biologis semata, tapi ideologis. Seperti kalian ini adalah anak-anak saya, anak-anak ideologis saya. Mudah-mudahan begitu. Ya, jadi ini perhatian kepada pemirsa yang mendengarkan bahwa kita berdoa. Mengapa hadis yang saya baca tadi, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi wa waladin shalihatin. Kenapa pakai wa waladin? Karena tidak semua orang punya anak. Dan boleh jadi anak bukan anak kandung pun bisa jadi anak biologis. Anak soleh yang bisa
mendoakan kita. Di mana anak soleh itu boleh jadi karena kita didik, kita arahkan, kita bina dan sebagainya menjadi anak soleh, bisa mendoakan. Ya, jadi bukan harusnya kan bukan waladin ya, ibnin ya, tapi pakai waladin. Para mufassir menjelaskan di sini menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk punya anak. Tetapi anaknya anak ideologis, bukan hanya anak biologis. Kita bisa mengasuh anak-anak menjadi anak kita. Begitu, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya, karena waktu juga membatasi kita. Jam berapa? Mas, karena kelihatannya udah mau sarapan ya, wajahnya. Mana Mas Abud? Jam berapa? Sudah habis? 30 menit lagi? Hah? 6.30? Oh alhamdulillah. Kalau begitu sampai kesempatan tanya jawab ya. Nah. Demikian mungkin dari saya. Insya Allah lain kali banyak sekali adab itu ya. Ada pada orang tua, ada pada guru ya, ada pada teman, ada pada masyarakat ya. Dan adab-adab yang lain, mulai adab kita keseharian, dari mulai adab ke kamar mandi, adab makan, ya, dan adab yang lain. Saya punya bukunya itu besar sekali, tebal sekali ya. Yang pertama saya ambil ini adab kepada kedua orang tua saja, ya. Mudah-mudahan kita termasuk jadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, yang bisa membahagiakan tidak hanya di dunia, tetapi sampai bersama di surga. Ada ayat mengatakan dalam ayat surat 13 ayat 23 kalau tidak salah ya, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, surga di mana di dalamnya kumpul bersama ya. Bersama siapa? Bapak ibu kita, kakek nenek kita, termasuk kakak adik kita, semuanya bersama-sama di surga. Mudah-mudahan begitu ya, bukan kita sendirian dan juga teman-teman kita yang lain ya. Karena nanti di adab berteman ya, ada yang mengatakan adabnya kalau di dunia bersama kebaikan, nanti surga bersama-sama. Ya amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah memberikan ceramah kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tetapi sebelum itu saya ingatkan kepada para peserta untuk silakan mengisi di presensi. Untuk sesi tanya jawab sendiri, kepada para peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan dan membacakan pertanyaannya ke depan. Dan untuk pertanyaan yang ada di Zoom akan saya bacakan nantinya. Baiklah, kita buka sesi tanya jawabnya. Untuk para peserta, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan, Mas. Alhamdulillah nggak ada. Oh ada, saya kira sih bersyukur nggak ada. Takut nggak bisa jawabnya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Firdaus dari jurusan FA Fakultas E, asal dari Bangkalan. Fakultas E itu apa? Fakultas Kedokteran. Oh, tulis sebutkan begitu. Saya mau bertanya, jika di situasi ini orang tua berubah, nah sedangkan di situ ternyata sudah ada gitu mau melaksanakan sholat berjamaah, itu mana yang lebih utamakan gitu Ustaz? Itu saja sih. Di situ saya sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu atau langsung? Langsung saja ya. Ini orang tuanya ini suruh belajar adab dulu nih. Ya. Jadi kalau ada sama-sama baik kan ya, kesannya ini baiknya. Tentu utamakan Allah. Utamakan Allah karena sholat wajib. Tapi kalau sunnah utamakan orang tua. Ya. Ada kisah kan dulu, ada seorang anak soleh yang rajin ibadah, sholat sunnah dipanggil sama ibunya. Siapa itu ya kisahnya ya? Siapa yang ingat itu ya? Sampai ibunya kesal juga. Lihat lagi masih sholat, dilihat lagi masih sholat sunnah gitu ya. Jadi ketika sholat sunnah, orang tua kita memanggil, lebih baik kita urungkan. Tapi kalau sholat wajib, mohon dengan bahasa yang baik, ucapan yang indah, jangan menyakiti, ya, dengan hikmah sampaikan kepada kedua orang tua. Mohon maaf ibu ya, karena waktu sudah mendekati azan ya, jangankan sudah azan, mendekati azan saja baiknya kita sama-sama wudhu, ajak bapak ibunya ke masjid, ya. Kalau punya suami punya istri ajak sama-sama, begitu ya. Jadi jangan sendirian, ya. Jadi yang saya tahu begitu ya. Kalau sholat sunnah boleh diurungkan, tapi sholat wajib dahulukan sholat wajib, tapi tentu tetap minta izin ya, minta izin dengan bahasa yang sopan, yang santun, yang tidak menyakiti kedua orang tua. Boleh jadi orang tua kita belum paham ya, setelah paham pasti dia akan bersama kita malah sholat, iya sholat dulu kan begitu ya. Luar biasa, panggilan Allah itu luar biasa ya. Kita dipanggil Pak Lurah saja tergopoh-gopoh ya, jam 8 kumpul, jam 7 sudah datang, bukan apa? Yang datang pertama dapat ampau. Padahal Allah ketika manggil sholat subuh, yang pertama datang itu sebelum iqamah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi heseknya. Hesek. Hareseknya. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah, doa menjelang iqamah, ya. Makbul. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini sholat Jumat. Ini saya pesan sama adik-adik ini. Seringkali menyaksikan saya imam sudah naik mimbar, tergopoh-gopoh lari-lari. Ya. Kata Rasulullah SAW, sekalian ini, karena besok Jumatan, ya, bentar lagi 2 pekan. Kata Rasulullah, sholat tidak masuk Jumat kategorinya kalau imam sudah naik mimbar, ditutup oleh malaikat, dipagari sudah. Jika jamaah masuk setelah imam naik mimbar, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kita baru datang, belum nyampe ke masjid, tidak masuk kategori Jumu'ah. Hati-hati ya, hati-hati. Banyak yang belum tahu, jangan-jangan ya. Kita disuruh Jumatan itu di awal datangnya, dapat kepala sapi ya, terus sampai kaki ayam, sampai telur gitu ya, sampai tidak dapat dipagari tadi. Batasannya adalah imam naik mimbar, sudah ditutup oleh malaikat. Yang datang itu dinilai tidak sholat Jumat. Hati-hati. Sampaikan ke teman-teman ya, termasuk dosennya. Dosennya barang belum tahu ya, ngajar sampai jam 11.45 misalkan begitu kan. Banyak yang protes, Pak Hamzah, saya kuliah sampai jam 11.45 ya. Masih bisa nggak? Masih bisa ya, tergantung hatinya. Kalau sampai jam 12 baru itu kita protes dosennya ya. Baik-baik cuman protesnya ya. Izin Pak, kata hadis Rasulullah gitu. Bukan kata saya. Siapa yang sholat Jumat di awal di saf pertama dapat kepala sapi Pak. Paling orang peternakan ya. Oh, ngerti dia pasti. Bahwa sapi itu kepalanya banyak dagingnya kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Jadi begitu ya terkait dengan pertanyaan tadi, melebar kemana-mana. Intinya kalau sholat sunnah boleh diurungkan, tapi sholat wajib
mohon tolak dengan cara dan gaya yang hikmah, yang tidak menyakiti orang tua. Wallahu a'lam. Barangkali satu lagi saja dari akhwat mewakili. Alhamdulillah tidak ada. Oh ada. Oh silakan. Si Mas aja yang mewakili kan, nggak apa-apa. Ya, kalau bicara pemuda, pemudi kebagian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya mau bertanya, misalkan kita punya orang tua yang memang mengajarkan kita pada hal yang tidak baik, dan kita sebenarnya sudah menolaknya, dan kita juga sudah memberitahu apa yang sebaiknya diajarkan oleh mereka gitu. Tapi dari mereka itu terancam, mengancam nyawa kita itu, atau banyak kasus-kasus yang memang gaduh sama orang tua lalu dibunuh atau diancam dengan hal yang kasar. Nah itu sebaiknya kita tetap ada pilihan kita untuk berada di dalam Allah SWT, atau kita takut dengan hal tersebut. Dan yang kedua, pertanyaan saya kan saya masih dalam berkarir di kuliah ini, kita ada jam dari jam 15.00 dan sampai jam 16.40 atau 15.40, itu kan lewat waktu pasar. Nah itu lebih baik kita izin ke dosen untuk sholat asar. Kalau kita selesaikan dulu belajar kita, dan sholat. Terima kasih. Iya, yang kedua dulu saja, ya, yang kedua dulu. Insya Allah dosen-dosen ibu ini baik-baik, soleh dan soleha, ya. Kita doakan ya. Kita kompromi, dekati secara persuasif, dekati baik-baik. Kalau perlu dibawain kue, ya, datengin. Kita bicarakan baik-baik. Pak, mohon izin. Kuliah kita kan jam 15 sampai jam 16.30, ya begitu ya. Tempo-tempo Pak di asrama mati lampu, mati air, kan begitu kan? Kalau saya pulang, dan di IGB juga terjadi, saya ngalamin itu, tidak ada air ya. Kalau sudah sore, izin Pak, boleh tidak? Ketika waktu sholat datang, kalau syukur, kalau bisa teman-teman semua sepakat sih gitu ya, kita sholat bareng. Tapi kalau tidak, izinkan saya Pak untuk sholat dulu, kan begitu ya. Nah, ada dua opsi biasanya dosen itu. Ada opsi pertama, insya Allah kalau mudah-mudahan dosen ini baik, ayo kita sholat bareng-bareng. Wah indah sekali kan, dosennya jadi imamnya, wah luar biasa itu ya. Sama-sama di surga nanti dengan dosen, ya. Kita doakan ya. Yang kedua, kata dosen, monggo, tapi jangan gaduh saja, silakan gantian, kan begitu ya. Tapi kebayang 100 orang mahasiswanya pasti ruwet itu. 5 menit izin lagi ya, pasti crowded itu ya, kebayang ya. Jadi bagusnya itu berjamaah. Seperti dosen agama Islam memberi contoh, kalau jatuhnya jam 15, apalagi sekarang ini asarnya 5 menit atau 10 menit ya, kita masuk dulu, assalamualaikum, dibuka, langsung disepakati masa harus punya ilmu dulu. Semuanya masuk kuliah itu, apapun kuliahnya adalah ilmu Allah ya, sehingga jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian begitu azan berkumandang, sama-sama kunut sholat, indah sekali kan ya. Nggak lama kok, katakan 15 menit ya. Setelah itu kembali lagi, silakan mau sampai 5:30 silakan saja. Tapi kalau ada di antara dosen sampai melarang mahasiswanya, sampai mahasiswa itu tidak bisa sholat gara-gara larangannya, dosa ditanggung oleh dosen. Ya, misalkan oke lah, masih ada waktu jam 16 berapa? Kalau jam 15 mulai, jam 16.45 ya selesai kan? Kuliah ya berarti kan?
Nah, keluar. Begitu lihat di luar kerannya mati, tidak ada air. Sampai sholatnya menjelang maghrib, dosa dosen. Bukan hanya mahasiswanya, dosennya dosa. Ya, makanya beruntung jadi dosen ketika memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk beramal baik, beramal soleh. Dia kebagian. Bayangkan kali 100 mahasiswa, pahalanya itu ya luar biasa banyak. Harapan saya para dosen yang mendengarkan, insya Allah ya mudah-mudahan seperti itu, dan insya Allah dididik seperti itu. Ya. Jadi baik-baik ya dengan dosen, insya Allah persuasif pendekatannya itu. Insya Allah jauh sebelum belajar mengajar, diajak ngobrol dosennya lah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah ya? Betul, sudah. Oke, alhamdulillah. Pertanyaannya pertama sudah. Yang kedua, yang pertama ya. Yang pertama yang belum ya. Apa ada ya orang tua sampai mengancam mau membunuh kalau perintahnya tidak dilakukan, padahal perintahnya itu bertentangan dengan anaknya, ya. Pilihannya bagaimana? Anak mengikuti orang tua karena takut dibunuh tadi, atau disakiti, atau tetap pada Allah. Ayatnya ada dalam surat 14-15 surat Luqman, ya. Di ayat ke-15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ya, apabila keduanya memaksa, katakanlah mempersekutukan, ya, mempersekutukan, ya, apabila keduanya memaksa mempersekutukan sesuatu denganku yang tidak ada pengetahuannya, maka jangan kamu mengikutinya. Ya, ini sesuatu perintah yang bertentangan perintah Allah, jangan diikuti. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang ngajak maksiat kepada Allah. Walaupun ibu bapak kita, tetapi tetap kita harus dengan cara menyampaikannya, menggauli orang tua kita dengan cara yang sopan baik. Tidak boleh menjadikan kedua orang tua kita musuh. Boleh jadi belum paham, ya, belum mengerti, ya. Insya Allah kalau sudah mengerti, insya Allah tidak ada orang tua yang macan saja kepada anaknya begitu sayang, apalagi orang tua, ya. Wallahu a'lam bishawab.